umum kok, itu teori yang paling sederhana. Kok yang jago-jagonya itu tidak tahu? Itu badan wilayah sungai Sumatera itu, sungai itu kan dari mulai yang disebut sungai kan dari hulu sampai ke hilir kan? Apa kerja mereka? Kerja mereka cuma membangun bronjong, itu kan duit. Yang di atas nggak diperhatikan. Perhatikan yang di atas, perhatikan bantaran sungai, perhatikan daerah hijau sungai. Jadi jangan cuma berpikir ya aku mengelola sungai, ini bronjong, ini duit, ini ada saluran air, pintu air. Jangan cuma gitu. Makanya ya kalau Bang Alis kalau tadinya aku marah, sekarang udah mulai ketawa-ketawa jadinya. Udah ketawa ya. Banjir besar. Hampir sama dengan tahun 56, tahun 2000. Nah, 1 meter lagi udah sampai ke jalan raya. Bawah titik itu udah kena ya. Titik Marta Cuma Friska aku mau cari guling. kemarahan Bung Jaya dulu, Bung Jaya. Kalau kita bicara tentang masalah kemarin banjir tuh ya, kan begitu ya. BMKG sudah memberikan suatu pengumuman. Dan ini kejadiannya kalau kita lihat semua banjir bandang. Bukit Lawang, ya itu kemarin juga kita dengar. Sembahe, itu juga bukit apa ya, nah terjadinya bandang juga kemarin. Dan terakhir ini meluapnya air di sungai ya, atau kalau orang Jakarta ingatnya itu kali ya kan gitu ya. Nah ini kan semuanya ini baru-baru ini saja yang terjadinya ya. Enggak Bang. Dulu ya bukan. Tadi kan kata Madi tadi kan dari kecil udah biasa. Tapi ya betul-betul kita katakan setahun 2 tahun ini kan begitu. Selama ini kan kita cuma hanya mendengarkan banjirnya itu dalam kota. Karena kesalahan drainase atau apapun. Tapi sekali ini kan bicaranya kan tentang bandang kan begitu. Enggak, banjir bandang kejadian di Bahorok Bang. Di Bukit Lawang itu kejadian. Betul. Itu kejadiannya. Itu kan tahun berapa itu kan? Berarti kan beberapa tahun berselang kan begitu. Alam ini berputar Bang. Alam ini bersirkulasi dia. Tahun 56 banjir, 2001 banjir, 2011 kalau nggak salah, sekarang 2020. Yang jadi pertanyaan kita, kenapa dari 56 ke tahun 2001 jaraknya hampir 50 tahun? Dari 2001 bulan Desember ke 2001 ke 14 Januari 2002 jaraknya cuma 2 minggu. Dari tahun 2000 saya jadi begini tahun ya. 2000 itu Bang ke 2011 itu 10 tahun. 2011 ke 2020 itu 10 tahun. Jadi sirkulasinya circle-nya atau perputaran ulangnya itu makin cepat, itu artinya lingkungan makin rusak. Kenapa bisa rusak? Karena tidak pernah mengelola. Itu dia. Nah, ini pertanyaan saya. Ya, pertanyaan saya, ya. Ini kan pasti ada apa-apa di pangkalnya sana kan begitu. Ya kan? Di pangkalnya sana itu yang paling kuncinya itu. Bisa saja mungkin perambahan hutan yang tanpa ilegal atau apapun kan. Kalau kita lihat macam banjir bandang kemarin di Bukit Lawang. Coba kita lihat batang-batang pohon yang di sana itu kan ya. Sekarang kalau kita ini tidak mau belajar Bang. Kita punya teknologi. Kita punya teknologi. Satu batang kayu jatuh di hutan, itu yang kanopinya sekitar 50 meter, itu dari satelit dapat. Dapat dari satelit. Kita punya sekarang drone. Kenapa nggak dicek semua? Harusnya macam Bukit Lawang yang kejadian tahun November 2004 atau berapa itu terjadi danau di situ. 6 hektar danau. Pada waktu curah hujan tinggi, danaunya pecah. Karena danau itu danau alami yang terdiri daripada tumpukan-tumpukan kayu. Harusnya dicek itu. Oh, sekarang yang kemarin itu kondisi persis sama. Karena mereka itu menebang kayu di hutan, mereka letakkan loknya, jatuhkan melalui air, kemudian ranting-ranting, daun-daun mereka tumpuk, jadilah danau. Sama semua kejadian. Alam ini kan perputarannya ada berulang itu. Cuma masalahnya berulang, pertama manusia nggak sadar,
nggak mau belajar yang berulang. Kedua, makin diperbesar kualitas perusakannya makin diperbesar. Itu aja penyebabnya. Ini banjir Medan udah nggak tahu, udah pasti tahu lah. Dari dulu Kampung Ngawur itu, kenapa nggak dibangun rumah susun? Oh sulit begini, nggak mungkin, tidak. Aku pernah cerita dengan mereka. Gampang caranya. Aku pernah sampaikan juga. Begini cara kita supaya mereka itu rela tanahnya dipakai. Kan ceritanya begitu. Rela tanahnya dipakai, kita nggak punya lahan. Berpikirnya otaknya cuma lahan, bayar, ganti rugi. Kan cuma itu. Kita bisa ajak mereka kok. Cuman aku bilang sama mereka, kalian kalau mau memindahkan orang dari satu tempat ke satu tempat, tanya dulu. Orang akan bertanya, kami pindah kemana? Kalau kalian bilang kan pindahnya nggak jelas, mereka nggak mau. Kalau pindahnya, oh ini neraka ini, mati pun mereka nggak mau. Tapi kalau bilang, kalian akan kami pindahkan ke surga. Tiap hari mereka datang, kapan dipindahkan? Nah, masalahnya itu. Ya gini ya, aku potong dikit lah mengenai pindah. Ya, memang ini nggak kerja gampang. Aku ingat kejadian tsunami di Aceh. Itu kan habis itu yang di pinggir laut itu kan, kemudian udah aku lihat itu suasana yang luar biasa. Kemudian dibuat pemetaan, nggak boleh lagi ada pembangunan yang jaraknya sekian kilometer. Dikasih mereka tanah. Apa yang terjadi? Mereka tetap balik. Karena itu ada habit, ada kebiasaan, dan di situ juga sumber mereka cari nafkah. Nah ini yang merubah kebiasaan ini nggak gampang, tapi memang mungkin satu-satunya cara tadi misalnya diberi satu tempat yang lebih istilahnya lebih menyenangkan ya. Surga. Betul, kalau di Jakarta ini pemindahannya ke apartemen ya, Ari ya. Apartemen-apartemen dibangun atau rumah susun lah. Rumah susun yang layak. Ya barangkali itu salah satu, itu pun nggak total. Jadi aku bilang yang paling penting hari ini kalau bicara Medan apapun lah tadi sumbernya, akibat dan lain sebagainya. Hari ini kan Kota Medan sudah dilanda sebuah bencana yang menurut aku juga kaget begitu baca beritanya. Tapi dalam hati kecil aku berkata bahwa udah mulai hampir sempurna ini Kota Medan menjadi kota metropolitan. Kan syarat-syarat kota metropolitan itu kan macet. Kedua banjir, ya kan? Sudah mulai itu datang itu tanda-tanda itu. Nah, saya nggak tahu apakah ini polanya terbentuk seperti itu, yang membentuk siapa, tapi sudah mulai ngarah-ngarah ke sana. Harusnya bisa belajar. Memang mungkin kita di Jakarta dengar banjir nggak lagi kaget. Banjir itu sudah sehari-hari ya, tapi begitu dengar Kota Medan banjir seperti ini, aku terus terang, kita yang tinggal di luar Medan, tadi malam aku nelpon ada anakku juga di Medan. Gimana gini, kita kan khawatir. Untung tadi yang Bang Halis cerita tadi, kebayangan aku tadi juga Kota Medan tenggelam pertama waktu dengar itu, karena kan yang dikirim videonya kan airnya luar biasa. Apun lihat, kena nggak rumah anak aku ini, kira-kira gitu. Ya ternyata juga untuk informasi teman-teman di luar Kota Medan, yang kirim video-video itu sebenarnya ada di kali yang dibilang si Atmadi tadi. Kemudian rumahku dulu di Sungai Mati itu di depan kuburan Mendelik di belakang kali itu ya. Di Bati itu juga kena itu ya. Jadi wah ngeri juga, nggak bisa kebayang itu. Nah, itu kena. Tapi yang nggak kena, yang aman mana? Yang aman itu yang dianggap kering mana di Medan? Di luar di kotanya das, ya. Di luar das. Oh, yang di luar aman das itu tingkat ya. apartemen, tingkat 3 ke atas lah. Gitu ya. Terus sepanjang kota Masum tak banjir, itu dianggap Medan itu aman. Ya. Banjir Oh gitu. Jadi banjir. ukurannya itu ya. Ya ukurannya kota Masum aja. Ya, Ya, di sana jaya ada kan begitu. Kalau tidak dia ribut gitu. Banjir Bang, masuk rumah kok. Nah, jadi gini, aku lanjutkan tadi soal memindahkan orang tadi. Ya. Soalnya begini, waktu ada seorang tokoh yang dulu pernah tinggal di Kampung Ngawur menawarkan kita pindahkan. Semua penduduk nolak. Aku tanya, kalian kok nolak? Ya nggak jelas, kami programnya nggak jelas. Nah, disitulah aku dapat ide. Kalau memindahkan orang, jelaskan. Kalian akan kami pindahkan begini caranya. Kalian dari ini daerah bumi, kami akan pindahkan kalian ke surga. Nah, itu bertanya orang tuh, kapan pindah? Ini kalau bertanya kemana pun tak jelas, habis itu udah tahu neraka, jauh di tempatnya, dia akan nolak. Nah, ku pelajari, ku cek. Ini kondisi lahan begini, rumahnya begini,
rapat-rapat itu paling sakit kali kalau meninggal di daerah Kampung Ngawur tuh. Untuk angkat mayat pun ke atas itu sulit. Nah sekarang kenapa nggak kita perbuat? Teknologi ada. Aku orang teknik mesin bang. Aku orang teknik di lingkungan juga. Ngerti bagaimana penanganan seperti itu. Nah kita buat, aku pernah sampaikan kepala dinasnya. Ini lahan ini kan ada. Lahan ini kita pakai. Kita tawarkan sama mereka berapa lahan kalian yang ada. Lahan kalian tidak akan terganggu. Berapa tanah kau yang ada? Tanah kau 500 meter, 500 meter hak kau. Cuma sementara kau pindah dulu, setelah itu kau punya hak milik kau tetap ada. Itu kan rumah bertingkat kan ada stratanya. Ada hak per tingkat itu kan punya. Tanah kalian nggak akan kami ganggu. Tanah kalian nggak akan hak kalian tidak kami ganggu. Kalian tetap wajar. Kalau kita buat di mereka tingkat satu tingkat untuk penduduk yang tinggal, tingkat 2, 3, 4 kan bisa kita buat. Kenapa nggak itu yang dikerjakan? Gue bilang. Udah, Kalau tanah itu, ya, tanah itu udah bang, marah itu. Terus. Belum marah itu bang. Belum marah. Cuman kalau udah jadi sekarang, kalau udah nengok orang dari atap rumah, aku pengalamannya nggak bisa kelupakan bang sekali. Aku di daerah Tuli sana, Jalan Kenanga itu, lihat banjir. Ada anak-anak muda lagi pakai naik ban gini, dia kan santai kali. Woi, rumah kau mana? Ini bang, rumahku tuh. Dia tunjuk ke bawah, di bawah baca, ini atap rumahku bang. Coba yang itu nggak bisa kelupakan. Nah kenapa nggak mereka buat? Itu tanah sekarang berapa hektar di situ? Kita serahkan sama mereka. Ini hak kalian. Ini hak kalian. Kau sekian meter. Caranya gampang. Kita punya teknologi. Kita punya drone sekarang. Kita punya ahli GIS sekarang. Kita punya apa yang nggak ada, kita bisa buat. Ya. Gampang. Pembangunan. Cina aja membangun 2 bulan bisa rumah sakit. Masa kita bangun itu nggak bisa? Cuma mau atau tidak? Adi, daripada sesak nafas Jaya, udah kau ambil alih aja dulu. Ada sekarang rumah susun yang udah dibuat di Labuan ya. Rumah susun itu dibuat Labuan oleh wali kota sebelumnya, juga seperti yang Jaya bilang, untuk memindahkan orang-orang yang kena banjir rob dan banjir seperti ini. Tapi sekarang rumah susun itu yang terdiri dari 1.000 ruangan terbengkalai, tidak ada yang menempati. Oh enggak nih, salah nih. Enggak, itu rumah nelayan kan? Rumah nelayan kan? Rumah susun. Iya, rumah nelayan. Rumah nelayan itu sekarang bagian bawahnya nggak ada lagi yang apa? Semua udah jadi darat. Kawan-kawan, begini persoalannya. Aku tadi mendengar pemaparan Ahmadi, dengar lagi pemaparan ilmiah dari Jaya Arjuna. Jadi sekarang kan begini, kepikirlah aku sendiri tadi, tenung aku untuk kalian bicara tuh. Ini kan persoalannya ada, kita kan tidak bisa menentang alam. Kita kan harus bekerja sama dengan alam. Dan tanda-tanda alam sudah memberitahu. Sudah dicatat juga oleh badan tertentu yang mencatat segala macam pergerakan bumi ini, alam ini. Nah, tapi dia ngomong, menghimbau, tetapi tidak ditanggapi. Sistemnya yang nggak jalan. Nah, sekarang badan yang untuk menyelesaikan urusan alam ini, itu di mana sekarang? Kewenangannya, kita tahu itu badannya, tapi di mana kewenangannya? Bagaimana kinerjanya? Itu yang persoalannya sekarang. Ya. Kita bisa banyak cerita tentang banjir ini kan, ya, tapi kalau itu didiamkan terus ya udahlah. Nanti kalau datang udah nasib lah. Ini kan tak boleh juga. Kan biasa begitu. Jadi aku pikir kinerjanya yang tidak jalan. Nah, Idrus bagaimana melihat Idrus? Ya. Jadi sebenarnya balik, aku setuju seperti yang kau bilang tadi. Ada 2 faktor sebenarnya. Ada satu, biasa kan orang bukan tidak peka ya, tapi ngerasa apa yang disampaikan oleh para ahli itu sebagai teori aja gitu. Dan baru mereka merasa sesuatu kalau akibatnya sudah kena ke dia. Jadi seperti ini sekarang kan mungkin orang mulai juga berbenah-benah untuk menghindari banjir misalnya kan. Kalau dulu orang nggak itu kan teori dan lain sebagainya. Nah, kedua kebiasaan kita itu tadi dari masyarakat, tapi dari pengambil kebijakan dan lain sebagainya itu juga reaktif. Jadi bukan membuat sesuatu itu ada satu perencanaan, satu antisipasi jauh-jauh sebelumnya. Jadi banyak yang kejadian-kejadian yang kulihat ini, apa yang dilakukan itu sifatnya lebih ad hoc gitu.
ad hoc. Jadi kalau ada apa baru buat satu tindakan, buat penjelasan, buat pembenaran. Itu yang aku perhatikan. Sebenarnya aku tertarik uraian si Jaya karena dia kan dasar dari ilmu ya. Artinya ini memang harus dipersiapkan banyak hal. Nah ini harus dipikirkan, bukan reaktif. Orang-orang kita ini kan orang-orang praktisi ini banyak yang reaktif gitu. Ada sesuatu baru sibuk kayak orang kebakaran jenggot. Sebenarnya dari awal kan sudah bisa dilihat dampak banjir itu apa? Banjir itu diakibatkan oleh apa? Kayak Bang Haris juga bilang tadi, ini misalnya di hulunya ada apa? Kemudian di hilir bagaimana mempersiapkan ini. Ini kan himbauan kepada masyarakat satu hal, tapi persiapan dari pemerintah untuk mengatasi kemungkinan itu kan juga harus dilakukan. Menurut aku seperti itu. Jadi terus aku menyikapi apa yang dikatakan oleh Hari tadi kan begitu ya, bahwa tidak selamanya alam itu yang salah dalam sini. Ya, jadi kalau kita lihat ini banyaknya kerakusan, ketamakan daripada ini yang membuat ini kadang-kadang kan. Kalau kita mundur ke belakang seperti kata Jaya zaman Belanda dulu zaman mereka penjajah, tapi mereka memperhitungkan masyarakatnya kan begitu. Artinya kalaupun diambilnya kayu-kayu di hutan sana, tapi dia jaga kelestariannya juga. Kalau kita tidak ambil saja, penjaganya tak ada kan, permajaannya tak ada. Ya akhirnya ya beginilah kejadiannya kan begitu ya. Jadi gini Bang Halis, potong. Ya. Abang yang bilang alam itu tidak apa tadi? Alam itu tidak pernah salah. Alam itu tidak salah, tidak pernah salah. Ya. Alam itu kan ngikutin sebenarnya. Misalnya kita lihat ya, apapun terjadi sebenarnya udah ada peruntukannya. Sungai itu untuk apa, gunung itu untuk apa, laut itu kan semua sudah ada peruntukannya. Jadi kalau kita lihat misalnya terjadinya sungai pun, kenapa belok-belok? Kenapa nggak lurus saja dari gunung sampai ke laut? Karena itu kan untuk menahan kecepatan air mengalir. Itu sudah sunatullah, itu sudah dari sananya. Nah, kemudian kita melanggar alam itu gitu loh. Nah. Terus potong. Ya. Di Medan lah satu-satunya yang sungai bisa dipindahkan. Ya, itu di dekat rumah mandi kan gitu ya. Udah dua. Ya. Sungai bisa dipindahkan kan begitu. Ya. Udah dua dipindahkan, masih ada 3 lagi yang dipindahkan. Sungai Deli aja. Oh begitu ya. Ya. Jadi orang Jakarta ngeledek aku kemarin. Dia bilang gini, Bang Idrus, kayaknya di Medan banyak kali ya katanya. Iyalah, banyak sekali-kali kan kita kalau ngomong kan Medan kali. Ya. Sebenarnya Medan banyak kali. Ya. Kalau banyak kali itu nggak ada. Tak ada jembatan banyak kali. Ya kalau bilang sungai tak ngerti orang itu kan begitu. Tak ngerti. Iya. Itu ya. Jadi aku bilang banyak ketamakan, keserakahan. Itulah yang mesti kita apakan dulu barangkali mungkin. Ya kan? Ya, sebetulnya orang ini beranggapan kalau itu duit dikerjakan. Contoh nih Bang ya. Ini kita sudah punya peta. Semua daerah Indonesia ini udah punya peta. Ini peta rawan bencana, sudah ada. Semua daerah punya. Ini rawan bencana banjir, ini rawan bencana longsor, sudah ada petanya. Dan itu setiap daerah punya. Kemudian kita bisa minta satelit, kita minta BMKG, kita sudah tahu peta potensi banjir, sudah ada petanya semua. Tapi kenapa nggak dikerjakan? Selamat pagi, saya Ibtu Agi Lubis, Kanit Lantas Polsek Sunggal, melaporkan untuk ketinggian air di Simpang Payageli, Ambon 1, khususnya Jalan Medan Binjai, kilometer 9. Saat ini air cukup tinggi sebatas lutut orang dewasa. Namun kendaraan masih bisa melintas, baik roda 2 maupun roda 4. Demikian kita laporkan. Selamat pagi. Apa peta yang ada Makau tadi itu? Peta apa itu? Itu kalau yang peta Medan yang dikorek Belanda itu peta topografi Bang. Peta topografi 72 dan 77. Aku punya, kalau aku bagikan. Hah? Jangan, mahal itu. Enggak, gratis Bang. Dulu ya. Oh, gratis. Ya. Gratis. Aku kirimkan yang sudah di digitizer peta itu. Aku temukan jadi gini, dan minta orang. Jadi ini saranku, ini saran ya. Sebenarnya gini.
harusnya kalau kita lihat Medan itu, kalau kita bilang masalah kesemerautan, crowded, tentang perumahan dan lain sebagainya, belum begitu-gitu amat parahnya dibandingkan misalnya dilihat di Jakarta. Artinya kita bisa bercermin. Ada kesempatan sekarang lah saatnya. Jangan sudah begitu parah nanti, itu lebih susah. Ya bercermin aja ke Jakarta. Lihat bagaimana sulitnya orang memindahkan orang yang bermukim di atas kali. Bukan di pinggir lagi, di atas kali, tak kayak mana-mana dibuatnya. Di Medan ini masih ada waktu sebenarnya. Nah sekarang ada waktunya. Jadi sebelum terlalu parah nanti untuk menata kota Medan ini. Budgetnya ada, dana untuk membangun itu ada. Dananya Ya ada dong. Kan mereka kan buat itu namanya anggaran tiap tahun. Jadi halangannya apa? Manusianya dong kalau gitu. Iya, Nggak manusianya. Bukan begini masalahnya. Dana itu Sumatera Utara punya banyak dana. Sumatera Utara itu punya dana dari hasil perkebunan. Itu semua diambil pusat. Sumatera Utara cuma punya dana PBB dan Sumatera Utara tidak dapat apapun dari hasil perkebunan. Dia cuma dapat PBB, itu yang kecil. Kenapa nggak dana itu dikembalikan untuk perbaikan lingkungan? Dan gubernur nggak pernah berusaha untuk itu. Dan Jakarta juga nggak pernah memberi. Coba tengok, aku udah berkali-kali bilang, banjir rob aku bisa kita tangani. Nggak ada yang mau peduli. Banjir dari Aceh Kota Medan, aku jamin 2 tahun aku selesaikan. Ini konsepnya. Dan aku udah punya peta Medan itu kaya, Persoalannya itu moral. Seperti yang disebut kawan Idrus tadi di Jakarta banyak kali. Ada tambahan. Banyak kali dan banyak kali-kali. Banyak kali-kali. Yang banyak kali-kali itu di Jakarta. Banyak kali-kali itu di Jakarta. Itu ke Medan. Kenapa Medan itu cuma diberi proyek yang tidak ada manfaatnya. Contoh, Medan MUDP kerjakan. Itu berapa miliar itu. Akhirnya apa? Orang Medan gambarnya pun nggak dikasih. Ini normalisasi sungai dibuat dana Jakarta. Itu BWS itu maunya cuman mana yang enak bisa dibangun proyek itu diambilnya. Yang menangani nggak buktinya. Kali-kalinya di Jakarta semua. Di Medan pejabatnya nggak mau peduli. Dari mulai gubernur, wali kota juga nggak ada usaha. Kali-kali di Jakarta bagi-bagi Medan. Enggak, bagi Medan pun nggak dapat apa-apa juga. Oh, nggak dapat. Dapat daki-dakinya aja. Dapat akibat dapat banjir dia. Akibat.